cam dulu lah. Oke. Wah, galak kali matanya. Bang, ya jangan kayak gitu, ya kayak tentara Romawi. Bang orang mana? Indonesia. Oh, Indonesia. Saya. Ya terus Lalu? gimana, Bang? Hah? Kenapa, Ya, terus Bang? gimana? Kalau dana gimana? Iya, Anda mau nanya atau mau ditanya? Mau ditanya? Oh, mau ditanya. Kapan Yesus kenal Kristen, Bang? Nggak tahu, Bang. Aku Islam. Iya. Saya tanya tadi, Bang, kayak gini ya. Kalau saya tanya jawab jujur, Muslim itu nggak ada berbohong gitu. Karena kalau dia Iya. Muslim ngaku Kristen, maka man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Apa itu? Artinya apa itu, Bang? Iya, man tasyabbaha, barang siapa menyerupai suatu kaum. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, maka dia termasuk dari Nggak kaum ngerti tersebut. maksudnya, Bang. Astaga, Bang. Ya makanya, ya saya jelaskan dulu, dengarkan. Iya, matanya kayak tentara Romawi, Bang ya. Ada, jangan bikin teman-teman Kristen takut ya. Matanya udah kayak tentara Romawi gitu. Halo, selamat malam. Malam, Bang Faul. Anda Kristen, silakan open cam-nya dulu, Bang. Kristen Ustadz. Ya, silakan open cam-nya dulu. Oke, thank you. Anda mau bertanya atau mau ditanya nih, Bang? Ditanya saja, Ustadz. Kapan Yesus kenal Kristen sesuai judul? Kurang jelas, Ustadz. Bisa diulang? Kapan Yesus kenal Kristen sesuai judulnya? Bisa. Oke, baik. Kalau menurut pemahaman saya, Ustadz, semenjak Yesus meninggal, Yesus wafat di salib itu, maka muncullah Kristen. Seperti yang di kitab suci, Yesus menyerahkan kunci kerajaan surga ke Petrus, maka muncullah Kristen. Gini, Bang, bentar dulu. Kalau untuk masalah ajarannya nanti, yang saya tanya, di mana Yesus mengenal Kristen? Itu aja. Sejak Yesus lahir sampai Yesus naik ke langit, kagak pernah dia ngucapin Kristen atau mengajarkan Kristen. Makanya saya tanyakan, dari mana Kristen ini? Sejak kapan Yesus kenal Kristen? Kalau untuk itu juga, Ustadz, saya juga tidak tahu, Ustadz. Yang saya tahunya itu. Waduh, berarti abang imani saja. Kacau, Bang, kalau imani saja, Bang. Iya, berarti abangnya imani saja, kawan-kawan. Kenapa saya bilang imani saja? Loh, kok hilang, Bang? Hehehehe. Baru juga naik, langsung turun dia. Ya, oke. Gimana? Dengar ya, Bang? BPJS ini Saya jaringannya. Katolik, Bang. Saya Katolik. Saya Katolik. Saya pernah diajar, Bang, untuk bahas soal agama lain. Tidak pernah diajar seperti itu, Bang. Dan kami tidak suka membahas yang lain-lain, Bang. Itu haram bagi kami, Bang. Oh iya, di Islam pun juga haram, Bang. Jangan salah, di Islam pun juga haram. Lalu kenapa saya bahas? Karena kelakuan Kristen sendiri. Contoh dari lembaga Kristen yang tidak intelek kata Anda karena bahas agama lain. Lembaga Alkitab Indonesia, nama lain Quran diambil, nama itu Tuhan umat mana, Islam Bang? Diambil. Macam mana? Yang mana, Bang? Coba tunjukkan. Yang mana, Bang? Yang mana, Bang? Coba di terjemahan kitab Anda ada nggak kosakata Allah itu ada nggak, Bang?
Abang, itu kalau kita berdebat soal itu nggak intelek berarti Abang. Anda juga sendiri yang mengajukan, makanya saya kembalikan kepada lembaga Kristen. Menurut Anda lembaga Kristen makanya ini ya nggak usah bahas Islamnya. Lembaga yang mana, Bang? Lembaga Alkitab Indonesia. Lembaga Alkitab Indonesia. Jelas? Coba screenshot naikkan di situ. Mana yang di milik Abang itu? Coba di screenshot naikkan di situ. Bang, nih, kagak usah saya screenshot. Ini apa tulisannya? Bagian mana yang kutip punyanya Abang? Iya, ini apa tulisannya? Saya tanya dulu. Iya, bagian mana kutip punya Iya, Abang? biar Anda paham saya tanya dulu, ini apa tulisannya? Sudah, bagian mana yang kutip punya Abang? Iya, ini apa tulisannya? Sudah. Ditanya apa tulisannya, sudah. Tulisannya yang saya tanya apa? Bukan sudah, ini tulisannya. Abang, kalau Abang caranya kayak gitu, seolah-olah Abang berdebat. Bang, Anda kan minta penjelasan sama saya. Sekarang saya jelaskan satu persatu biar Anda ngerti. Diawali dari kitab Anda ini tulisannya apa? Sudah mana? Bagian mana yang di? Ini bagian ini apa tulisannya nih? Tulisan itu salahnya di mana? Iya, Anda baca itu apa gitu tulisannya. Nih, saya balikin biar Anda yang mudah baca tuh. Di mana, Bang? Iya, nanti setelah Anda baca, kalau Anda saja tidak membaca, mau gimana kita bahas salahnya di mana? Tuh. Kok ada ustadz kayak Abang nih? Iya, makanya sabar dulu. Kan Anda minta penjelasan ya. Turun sendiri. Kagak usah masalah ustadz ya Bang ya. Ustadz itu cuma satu. Ini lembaga ya. Lembaga itu mewakili agama dari tersebut ya. Bukan cuma ustadz lagi, isinya pendeta, isinya pastor, isinya sarjana. Itu lembaga kau ya. Jadi kagak usah heran kalau ada satu ustadz ya menyuarakan yang hak gitu. Karena apa? Dari lembaga kalian yang bikin-bikin kan gitu ya. Yang nggak pernah nurunin orang kecuali dia selalu tabrak-tabrak omongan gitu. Halo, selamat malam. Selamat malam. Tolong berkatu Alex. Kristen Bang. Alexa. Hah? Kristen. Oh, Kristen. Kacau. Ya. Memang Bang, kalau Anda Kristen kagak boleh kasih salam sama Islam. Itu di kitab Anda. Masa nggak boleh Bang? Kan nggak tahu pula. Inilah Bang, umat Kristen ini banyak kagak tahu dengan kitabnya. Macam mana Bang? Enggak, kita kan mengucapkan salam. Enggak boleh. Assalamualaikum. Enggak boleh, itu ajaran Anda. Nih, saya bukain ayatnya ya. Nih. Ini Yohanes 2 Yohanes 1 nomor 10 ya Bang ya. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran Kristen ini ya, janganlah kamu menerima di dalam rumahmu dan janganlah kamu memberi salam kepadanya. Gak boleh Bang, ajaran Kristen kasih salam sama umat Islam gak boleh. Oh nggak boleh ya. Terus salamnya gimana Bang? Mana saya tahu, intinya kagak boleh kayak gitu. Oh ya, selamat malam aja Bang. Selamat malam. Itu tetap salam, gak boleh juga. Iya, selamat malam kan artinya mengucapkan selamat malam, salam pertemuan. Kalau berbentuk salam itu gak boleh Bang. Oh iya. Iya, itu ajaran Kristen, masalahnya kayak gitu. Oh siap, ngerti. Di ayat berapa katanya? 2 Yohanes 1 nomor 10. Bang, Anda mau tanya atau mau ditanya nih? Boleh ditanya aja dulu. Nih, sesuai judul, Yesus yakin berdusta gitu.
Yesus berdusta. di mana bang? Boleh tahu nggak? Boleh tahu. Baik, di kitab Anda dia ngomong. Ya. Dia ngomong. Di Yohanes 11 nomor 26. Apa yang diomongkan oleh Yesus? Kata Yesus kayak gini bang. Barang siapa yang hidup, dia percaya sama aku, maka dia tidak akan mati. Ya. Oke. Saya tanya dulu. 12 murid Yesus percaya nggak dengan Yesus? Iya, percaya. Percaya. 12 muridnya itu mati kagak bang? Tahu tuh dulu mati lo bang. Iya, kalau mati berarti Yesus dusta itu bang. Oh iya. Kata Yesus yang percaya sama dia, kalau dia hidup dia nggak akan mati. Itu kata Yesus. 12 muridnya percaya dengan Yesus, modar juga bang 12-12-nya. Ya siap. Makanya saya tanya, apakah di situ Yesus berdusta? Ya. Enggak bang, saya nanya boleh bang ya, saya nanya. Untuk umat Muslim yang Allah yang disembah Allah ya. Ya. Lalu? Abang sudah pernah lihat Allah nggak? Oh gini bang, makanya kalaunya kita mengikuti sebuah agama itu ikuti isi kitabnya gitu ya. Di isi kitab saya kayak gimana? Quran surah Al-An'am ayat 103. La tudrikuhul absar. Allah itu tidak dapat dilihat dengan mata. Tuh. Benar. Kalau di Al-Quran saya kagak usah kita mau lihat Allah bang. Saya mau tanya balik ke abang. Tanpa cermin, tanpa alat bantu, abang bisa nggak lihat telinga abang sendiri pakai mata? Nggak bisa. Nggak. Padahal telinga Anda di sebelah mata Anda bang letaknya. Ya nggak bisa lihat bang. Ya iya, mata Anda yang mau lihat di sebelahnya aja nggak mampu bang. Mau lihat Tuhan pula. Gitu. Enggak bang, jadi umat enggak bang, nanya bang. Jadi umat Muslim kan cuma Allah aja ya abang ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi lagi, maha suci lah, syarikalah. Tidak ada sekutu atasnya. Iya, jadi kan umat Kristen Tuhan ya. Apa gimana? Kalau umat Kristen kan mungkin Tuhan atau Yesus. Ya Yesus, mereka nyembah Yesus. Ya, kalau umat Muslim kan Allah ya. Lalu? Iya. Lalu ya udah itu. Oh ya udah. Tergantung dari kepribadian masing-masing aja sih. Baik. Menurut saya, menurut kitab sih, nggak menurut kitab ya. Menurut diri saya sendiri. Ya, bang, baik. Kalau begitu, saya mau tanya, abang nyembah siapa? Saya nyembah Tuhan. Nyembah Yesus gitu tuh. Ya Tuhan ya. Baik. Sekarang saya tanya lagi, Yesus nyembah siapa? Nggak ada. Masa nggak ada? Nggak ada. Bang, Yesus juga punya Tuhan, bang. Dia nyembah siapa lagi? Loh, di kitab Anda Yohanes 4 nomor 22, Yesus dan murid-muridnya menyembah. Menyembah siapa lagi dia? Makanya saya tanya. Kalau kita mau tahu bang siapa disembah Yesus, buka Lukas 48. Yesus menyembah Allah. Oke. Lalu kenapa Anda sembah Yesusnya? Itu kan kepribadian kita masing-masing. Maksud saya itu. Tapi enggak, ya sudah. Nanti saya baca-baca lagi abang. Terima kasih sarannya. Iya. Oke bang, baca-baca dulu baru naik ya bang ya. Kalau nggak modal baca bang, dengan saya pasti bingung bang ya. Kasih bang. Oh, sama-sama. Ya, makasih bang. Oke.
Makasih Bang Alexa Seleksi ya. Selamat malam. Iya, kalian menuhankan Tuhan yang bertuhan. Kayak gimana teman-teman? Menuhankan Tuhan yang bertuhan. Ada. Wah. Halo, selamat malam. Susahnya. Malam Pak Ustadz. Malam Bang. Abang Kristen? Iya Kristen, lumayan susah naik di roomnya di Pak Ustadz, luar biasa banyaknya. Banyak yang minta naik Bang, kadang geser, saya nggak tahu yang mana gilirannya gitu. Pusing saya liatnya. Oke. Pak Ustadz, Anda Mbak, kenapa? Sulawesi ya? Sulawesi. Saya Kalimantan. Oh iya, saya Sulawesi. Oh iya, salam kenal ya Bang ya. Kita bisa berdiskusi. Mungkin Abang mau bertanya atau mau ditanya? Saya sedikit aja. Teman-teman semua, wah tadi bagus itu yang teman saya tadi, yang perempuan tadi itu 24K tadi penonton. Ya, jadi gini Tat. Sebenarnya apologet itu bertujuan untuk memberikan pembelaan terhadap agamanya, ya, termasuk Edis itu harusnya tugasnya dia itu memberikan pembelaan terhadap Kristen, baik dari yang belum punya agama, ateis, dan dari pihak lain. Harusnya demikian juga Pak Ustadz. Tapi kayaknya untuk media sosial sekarang kalau membela agama sendiri tidak asik dan tidak banyak follower, dan sekarang masyarakat kita lebih suka dengan saling mempelajari agama yang lain begitu. Tapi dalam hal ini saya tidak mau berdebat agama, karena kalau berdebat agama saya pertanyakan sama Ustadz, nggak akan ketemu. Tidak akan ada jalan keluar, karena tugasnya Pak Ustadz lah yang untuk tidak mengikuti irama saya, gitu. Nah, saya gini aja Pak Ustadz, yang saya tidak suka dari Muslim dengan Kristen itu adalah orang yang mati normal, meninggalkan beban bagi orang hidup. Kayak gimana maksudnya? Ya, meninggalkan. Jadi orang yang hidup ini sudah terkuras tanahnya minimal 1 kali 2 meter. Nah, saya lebih suka dengan Hindu atau Buddha itu ya, yang bakar-bakar mayatnya terus tinggal sedikit. Oh, terus? Dan itu yang saya tidak suka dari kedua agama ini. Walaupun saya Kristen, tapi saya tidak kemana-mana. Jadi tidak suka, karena Kristen dengan Islam itu saling membebani orang yang masih hidup. Yang kedua, yang saya paling suka dari Islam itu adalah doktrinnya Pak Ustadz. Di Islam itu didoktrinkan atau diwajibkan laki-laki itu sholat Jumat dan sholat 5 waktu, kan begitu? Lalu? Diwajibkan. Nah, kenapa saya paling suka ini, dan ini kemungkinan Islam yang akan, mohon maaf saya seorang Kristen, tapi saya harus realistis ya kan. Kemungkinannya ke depan kita tidak tahu di generasi keberapa setelah kita nanti meninggal semua. Di generasi yang sekarang, menurut saya yang akan tinggal adalah Islam. Alasannya? Walaupun memang sekarang ya alasannya dengan doktrin tadi. Karena biasanya kan yang paling susah diatur itu kita laki-laki Pak Ustadz. Yang paling keras kepala itu laki-laki. Nah, sementara di Islam itu perintahnya itu jelas, wajib sholat. Itu yang pertama yang paling saya suka dari Islam. Yang kedua itu yang paling saya suka itu sholat berjamaah dengan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktunya. Kenapa saya bilang paling saya suka? Ini mengajak umatnya benar-benar menjalankan perintah setiap hari, Pak Ustadz, setiap hari. Ya, walaupun di Kristen Pak Ustadz, di Kristen itu setiap detikmu adalah ibadahmu, kan begitu. Tapi tidak ada kata wajib di sana, jadi masih ngambang. Saya juga setiap detik saya artinya harus berbuat baik, harus ini, tapi tidak ada kata wajib. Nah, di Islam itu perintahnya sangat-sangat jelas,
wajib. Itu yang saya suka. Banyak yang marah bang, mau alap aja kau katanya tuh di bawah. Iya, kayaknya Kristen pada marah sama ente bang. Gak bisa. Harus realistis Pak Ustadz, harus realistis. Jadi dulu kita satu server, nggak apa-apa. Dulu kita satu server sebelumnya. Jadi intinya Pak Ustadz, ada yang saya suka dari Islam, ada yang saya tidak suka. Tapi saya memang, tapi jangan diperdebatkan dengan agama saya. Saya Kristen. Itu saja Pak Ustadz dari saya. Oke, thank you bang atas penyampaiannya. Ya, saya nggak perlu tanggapan ya, karena kan itu pendapat pribadi Anda, boleh gitu untuk Anda sampaikan gitu. Karena Anda nggak mau diskusi kan, makanya saya dengarkan gitu. Terima kasih atas penyampaiannya. Semangat Pak Ustadz. Oke. Sehat selalu, karena kemarin saya dengar sakit, terus sakit kepala, nyambung lagi sakit gigi segala macam. Semangat, sehat selalu. Oke, dan terima kasih. Teman-teman Kristen yang ada di sini, jangan panas. Iya. Saudara-saudaraku yang Muslim yang menonton Edis TV, jangan panas. Iya. Makasih. Terima kasih. Oke, saya izin gantikan dulu ya bang ya. Selamat malam. Iya, beliau curhat ya, boleh, silakan. Kan tadi beliau udah bilang, beliau hanya mau menyampaikan sesuatu pendapat beliau, yang mana beliau tidak mau berdiskusi antar agama. Kan kayak gitu tadi beliau ngomong, ya. Makanya didengarkan gitu lewat kita.